Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan gembira ya. Kembali lagi bersama dengan cerita keluarga Leknarto. Hari ini, Yusukem berteriak kepada Leknarto. Berteriak bukan marah ya, tetapi karena saringan tehnya rusak. Nah, bagaimana permenungan Leknarto mengenai kondisi ini? Kita dengarkan setelah pembacaan Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya tampak putih bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu pagi yang cerah, Yusukem sibuk membersihkan dapur. Leknarto duduk di ruang tamu, menyiapkan materi untuk mengajar. Sementara Tole sedang mengerjakan PR di meja kecil di sampingnya. Mereka menikmati suasana rumah yang tenang. Hingga tiba-tiba Yusukem berteriak dari dapur, "Pak, ada yang tidak beres dengan saringan ini," teriak Yusukem dengan nada cemas. Leknarto bergegas ke dapur, mendapati istrinya tengah memegang saringan teh yang rusak. Lubangnya semakin besar, hingga tidak lagi bisa menyaring daun teh dengan baik. Setiap kali Yusukem menuang air, daun-daun teh lolos begitu saja ke dalam cangkir. "Lihat ini Pak, saringan ini tidak lagi bisa melakukan tugasnya. Sekecil apapun daun teh tetap saja lolos," keluh Yusukem. Leknarto tertawa kecil. "Ah iya, saringan ini sudah terlalu tua Bu, sudah sering dipakai bertahun-tahun. Harusnya kita beli yang baru." Yusukem menghela nafas. "Iya Pak, kadang-kadang kita terlalu fokus pada hal-hal kecil, seperti memastikan daun teh tersaring dengan benar, tapi lupa melihat gambaran besarnya. Contohnya, aku seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, tapi tidak terlalu memperhatikan keadaan hati dan pikiran kita." Leknarto tersenyum mendengar kata-kata istrinya. "Iya Bu, hal itu mengingatkan Bapak pada bacaan Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai dengan 26, di mana Yesus mengkritik para ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka terlalu terfokus pada hal-hal kecil, seperti membayar persepuluhan dari rempah-rempah. Tetapi mereka merupakan hal-hal yang lebih penting seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan." Tole yang mendengar percakapan itu dari ruang tamu ikut bertanya, "Apa maksudnya Pak? Bagaimana? Mereka lupa pada hal-hal yang penting." Leknarto duduk kembali ke kursinya dan mengajak Tole untuk lebih dekat. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana orang-orang Farisi begitu memperhatikan peraturan yang sangat kecil, seperti memberikan persepuluhan dari daun mint, dil, dan jintan. Tetapi mereka mengabaikan hal-hal besar yang lebih penting bagi Tuhan, seperti keadilan,
belas kasihan, dan kesetiaan. Tole berpikir sejenak. Jadi, mereka terlalu sibuk melakukan hal-hal kecil, tapi melupakan yang besar dan lebih penting. Yusukem ikut menimpali. Bener, Le. Ini seperti ketika kita terlalu sibuk membersihkan bagian luar gelas agar terlihat mengkilap, tetapi kita lupa membersihkan bagian dalamnya. Apa gunanya gelas yang luarannya bersih tapi dalamnya kotor? Leonardo melanjutkan. Yesus juga berkata, "Hai orang buta, bersihkanlah dahulu bagian dalam cawan itu, maka bagian luarnya juga akan bersih." Artinya, kita harus memeriksa hati dan niat kita terlebih dahulu. Jangan hanya fokus pada penampilan luar, tapi lupa memperbaiki hal-hal yang lebih mendasar dalam hidup kita. Tole mengangguk memahami analogi itu. Jadi, yang penting bukan hanya bagaimana kita terlihat dari luar, tapi juga bagaimana kita benar-benar bersikap di dalam hati. Leonardo mengangguk sambil tersenyum. Benar sekali, Le. Kita seringkali sibuk dengan hal-hal yang terlihat oleh orang lain, seperti apakah kita melakukan kewajiban agama dengan benar atau mengikuti aturan-aturan tertentu. Tapi kita lupa bahwa yang lebih penting adalah sikap hati kita. Apakah kita sudah hidup dengan kasih, adil kepada orang lain, dan setia kepada Tuhan? Yusuke menambahkan, seperti saringan ini, kita perlu memastikan bahwa kita tidak hanya menyaring hal-hal kecil yang tidak terlalu penting, tapi kita juga harus menjaga hati kita selalu bersih dan penuh kasih. Malam itu, ketika Leonardo, Yusukem, dan Tole duduk bersama untuk berdoa, mereka memohon agar Tuhan membantu mereka untuk tidak hanya fokus pada hal-hal yang terlihat dari luar, tetapi juga mengingat untuk menjaga kebersihan hati dan niat mereka. Mereka berkomitmen untuk selalu memperhatikan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, demikian tadi cerita dari keluarga Leonardo. Dari cerita tadi, Leonardo melalui pengajaran Yesus dalam Injil Matius 23 bab 23 sampai dengan 26, kita diingatkan untuk tidak terjebak dalam hal-hal kecil yang tampak di luar, tetapi lupa pada hal-hal penting dan mendasar dalam kehidupan kita, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Sama seperti saringan yang tidak lagi efektif jika rusak, demikian juga hidup kita jika kita hanya memperhatikan penampilan luar, tetapi melupakan hal-hal yang benar-benar penting di dalam hati. Marilah kita selalu memperbaiki dan menjaga hidup kita, agar hidup kita dapat mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dan berkah dalam.